Halo movie lovers, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film Snatcher tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang melahirkan bayi alien yang mengakibatkan kekacauan di seluruh kota. Apakah ia bisa membunuh bayi alien tersebut dan menyelamatkan seluruh kota dari serangan bayi alien? Gimana keseruan alur ceritanya? Gue mengingatkan bahwa video ini mengandung full spoiler. Jadi, bagi kalian yang belum menonton film aslinya, silakan menonton terlebih dahulu. Karena pengalaman menonton film jauh lebih berarti daripada hanya sekedar mendengarkan alur cerita film saja. Jika sudah, yuk langsung aja ke ceritanya. Film ini diawali pada tahun 2012 di dalam ruangan kampus, dosen sedang membahas soal kromosom. Selanjutnya kita masuk ke karakter utama yaitu Sarah dan teman gosipnya yang bernama Kiana. Namun di sisi lain tampak geng Kiana yang terdiri dari Blair dan Joe, serta Sarah asik merencanakan party mereka. Di sisi lain tampak Hailey, sahabat lama Sarah, yang asik dalam pelajarannya. Tiba-tiba dari pintu ruangan muncul sosok pria berkulit kecoklatan bernama Skyler yang telah menghabiskan liburan musim panasnya di Meksiko karena tugas akibat diseleksinya. Sarah diam-diam menaruh hasrat pada Skyler walaupun Skyler selalu acuh padanya. Beralih di rumah Sarah, tiba-tiba ibu Sarah membuka pintu kamar dan melihat Sarah sedang belajar. Ibunya cukup bahagia namun sedikit aneh ketika Sarah berdandan, karena Sarah biasanya terlihat tomboy. Ternyata Sarah berdandan hanya untuk memikat hati Skyler. Ia mendatangi rumah Skyler untuk menunjukkan kecantikan dan keseksian tubuhnya. Tak perlu waktu lama, adegan pun beralih pada adegan ranjang mereka berdua. Sarah meminta pada Skyler untuk menggunakan alat kontrasepsi atau melakukan ejakulasi di luar. Namun karena terburu nafsu, Skyler tidak menghiraukan dan hal yang tidak diinginkan Sarah pun terjadi. Did you pull out? It's okay. Keesokan harinya, saat tiba di kampus, dengan gaya penuh pesona, Sarah menghampiri dan memeluk kekasih kencannya di hadapan semua orang. Namun sayang, tiba-tiba tanpa sengaja, Sarah merasa mual dan mengeluarkan isi perutnya di hadapan Skyler. Sarah pergi ke toilet. Di sana ia terkaget. Tiba-tiba muncul Hailey, sahabat lama Sarah. Ia menanyakan keadaan Sarah, namun Sarah mengabaikannya. Ketika di kantin, Sarah dibully oleh geng Kiana karena ia telah memuntahkan kekasihnya di pagi hari. Tiba-tiba Sarah menangis dan seketika tertawa. Perubahan suasana hati Sarah yang drastis membuat Kiana berspekulasi bahwa Sarah hamil. Sarah pun penasaran. Sesampainya di rumah, ia mencoba mengeceknya menggunakan test pack. Sarah melihatnya. Test pack menunjukkan hasil negatif dan Sarah merasa baik-baik saja. Ternyata perubahan test pack tersebut terlambat ketika Sarah sudah membuangnya. Sehari berselang, suara ketukan pintu membangunkan tidur Sarah. Yang mengagetkan saat ia membuka mata, Sarah melihat perutnya seketika buncit seperti orang hamil besar. Sarah penasaran, ia kembali mengecek alat tes pack-nya dan ternyata hasilnya positif. Ia pun tidak berpikir panjang mengganti pakaian dan kabur menjauh dari ibunya melalui pintu jendela. Sarah mencoba menghubungi Kiana dan Skyler, namun tidak menemukan jawaban. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menemui sahabat lamanya, yaitu Hailey. Hailey merasa bingung atas apa yang terjadi pada sahabatnya, namun ia tetap ingin membantu. Sarah dan Hailey pergi ke klinik untuk mengecek kehamilannya. Hailey tetap penasaran siapa pria yang menghamili sahabatnya, namun Sarah tetap menyembunyikannya. Perawat mulai memeriksa dan menanyakan usia kandungan Sarah, namun Sarah hanya bisa menjawab baru 1 malam. Perawat kebingungan dan merasa aneh, mana bisa manusia hamil besar 9 bulan dalam waktu 1 malam. Akhirnya dilakukan USG. Perawat kaget melihat ada 2 makhluk aneh dalam perut Sarah. Perawat mencoba memanggil dokter.
Tiba-tiba cairan keluar dari perut Sarah. Sarah meminta Hailey untuk memeriksanya. Di sini gue dibuat ketawa saat Hailey berkata, "Itu lobang apa paralon, coy?" Tak lama kemudian datanglah Dokter Richard yang dipanggil oleh perawat tadi. Belum sempat menceritakan keanehan dalam perut Sarah, tiba-tiba Sarah mengalami kontraksi. Dengan pede dan bergegas, Dokter Richard membantu. Namun sayang, ketika dibuka, tiba-tiba dari anus Sarah meledak. Dokter Richard pun tewas tanpa kepala. Bayi alien itu pun keluar. Ia menyerupai serangga besar. Suasana klinik menjadi porak-poranda dan semua orang di sana tewas dibantai bayi alien itu. Sarah dan Hailey kabur meninggalkan klinik. Ternyata terlihat perut Sarah belum kempes dan masih mengandung satu bayi alien lagi. Bayi alien itu pun menyengat leher belakang semua orang dan mengendalikannya. Di sisi lain, polisi mulai mencari tahu penyebab kekacauan di klinik. Polisi menemukan kertas kuesioner Sarah dan mencurigai mereka terlibat atas kekacauan itu semua. Sarah dan Hailey mencoba menemui Deb, seorang ahli sains yang jenius. Mereka harap Deb dapat membantu Sarah mengeluarkan bayi alien di dalam perut Sarah. Mereka menceritakan semua keanehan ini pada Deb, dan Deb makin penasaran dan ingin membantu mereka. Tiba-tiba Skylar menelepon Sarah. Ia merayu Sarah untuk melakukan ritual mantap-mantap kembali. Namun Sarah menolaknya. Sarah mulai penasaran dengan perubahan sikap Skylar yang dulunya acuh kini berpikir penuh nafsu. Deb berpikir untuk memberikan cairan uterotonik pada Sarah dengan dosis 40 cc. Awalnya Sarah merasa rangsangan untuk kontraksi, namun tiba-tiba pula obat tersebut tidak bekerja. Sarah meminta Deb menaikkan dosisnya, namun Deb menolak karena dapat mengakibatkan keguguran. Hailey berpikir, apakah bayi alien itu belum keluar karena menunggu sesuatu? Tiba-tiba terdengar suara pintu terdobrak. Mereka bersiap, khawatir alien tersebut datang. Ternyata terlihat seorang polisi yang bernama Oscar, dan mereka pun digiring ke kantor polisi. Polisi menghubungi ibunya Sarah. Terpaksa Sarah menceritakan semuanya, walaupun terlihat aneh dan tak masuk akal. Terdengar suara aneh dari luar kantor polisi. Semua polisi berkumpul dan bersiap-siap. Muncul seorang pria dengan bayi alien di atas kepalanya. Alien itu beraksi dan mengagetkan semua orang. Polisi menembaknya. Yang terbunuh pria itu. Namun bayi alien berpindah menggigit polisi tua dan mengacaukan seluruh isi kantor polisi. Bahkan hampir seluruh polisi tewas. Hailey, Sarah, dan ibunya berlari ke sel tahanan. Mereka bertemu Dave yang sedang jongkok alias boker. Dave berpikir bahwa alien itu akan selalu mengejar Sarah karena sedang menanti bayi alien satu lagi yang ada di dalam perut Sarah. Dave menyuruh mereka menggunakan cairan uterotonik tersebut, namun sayang, kini cairan itu ada di dalam ruangan bukti kantor polisi. Mereka mencari ruangan bukti. Ternyata ruangan itu terkunci otomatis dan harus dibuka menggunakan sidik jari. Yang sangat menjijikan, mereka mengecek satu persatu potongan tangan polisi untuk membukanya. Untungnya berhasil, pintu terbuka. Polisi yang terinfeksi alien tersebut muncul. Sayangnya ibunya Sarah terlambat masuk dan terbantai oleh alien tersebut. Dan alien tersebut menempel pada ibunya Sarah. Tiba-tiba Sarah merasa kontraksi dan melahirkan bayi alien seperti serangga sebelumnya. Prosesnya dibantu oleh ibunya Sarah yang terinfeksi alien tersebut. Sarah pun pingsan dan tak sadarkan diri. Ketika Sarah terbangun, ia menanyakan keadaan ibunya. Namun Hailey menjawab, maka ia membawa Sarah ke sini, yaitu ke rumah Skylar. Sarah menceritakan apa yang terjadi pada Skylar dan mencoba mencari tahu apa penyebab semua ini pada Skylar. Namun Skylar menceritakan sebagian dari kegiatannya di Meksiko. Sarah terheran dengan pedang kayu unik yang terpajang di tembok. Namun Skylar menjawab itu hanya cindera mata. Tak lama Skylar kabur dari rumahnya. Sarah dan Hailey mencoba mencari laptop Skylar untuk mendapatkan informasi yang pada akhirnya terjadi adu mulut antara Sarah dan Hailey. Sarah kesal dan kabur ke toilet. Saat ingin mengambil tisu, ternyata habis. Sarah ingin memakai tisu bekas di tong sampah. Disitulah Sarah menemukan laptop yang disembunyikan Skylar.
Namun laptop tersebut terkunci. Hailey mengajak Sarah untuk membuka laptop tersebut pada kakaknya yang ahli IT. Kakak Hailey mencoba meretas laptop tersebut dan berhasil. Disinilah yang dari awal kalian penasaran dan terungkap permasalahan pada Skyler dan Sarah. Dibongkarlah video tugas Skyler saat di Meksiko. Diawali dari kedatangannya di hotel di pantai ketika mendapatkan cindera mata pedang kayu unik dari Yunani kuno. Saat di Museum Artepologi, Skyler terlihat terpesona dengan pahatan suku Maya yang memperlihatkan alat kelamin pria. Itu rudal, coy. Bagi Skyler itu seni yang luar biasa. Namun di sisi lain saat bercerita, tak sengaja pedang kayu tersebut menyenggol bagian penting rudal patung tersebut dan akhirnya terjatuh. Skyler berusaha memperbaikinya. Saat ingin memasangnya kembali, Skyler terkena semprotan asap yang berasal dari patung tersebut dan muncul gambar seorang wanita hamil. Di sisi lain, tampak Oscar satu-satunya polisi yang tersisa hidup, walaupun matanya tertusuk. Ia mencoba mengecek keadaan supermarket yang porak-poranda oleh alien tersebut, hasil laporan dari masyarakat yang masih hidup. Sarah dan Hailey semakin penasaran dan mencari tahu tentang pedang kayu suku Maya tersebut. Tergambarkan bayi alien tersebut berjumlah 2, jantan dan betina. Alien itu bukanlah berkelahi, namun mereka bercinta untuk memperbanyak keturunannya. Satu-satunya cara membunuh mereka yaitu dengan menemukan kepompong dan membakarnya kembali. Sarah terpikir bagaimana nasib ibunya yang sudah terjangkit jika harus dibakar. Sarah dan Hailey mencari ibunya di supermarket, namun tak ada. Mereka berpikir mungkin alien betina itu ada di sebuah party esek-esek, yaitu di party Kiana. Mereka pun ke sana dan menyiapkan segala peralatan pembantaian untuk mengalahkan alien tersebut. Sarah dan Hailey meluncur ke rumah Kiana. Pesta sedang berlangsung. Di depan pintu, mereka terlihat seperti orang bodoh. Semua orang yang ada di party tidak mempercayai apa yang dikatakan Sarah soal alien tersebut. Mereka menemukan Skyler sedang esek-esek dengan Kiana, menariknya keluar kamar dan memukulnya hingga pingsan walaupun Skyler sedang mencari sinyal Wi-Fi. Tiba-tiba alien itu datang dan menempel di kepala Kiana. Pertempuran menggunakan pedang kayu dan setrum pun dimulai. Pesta pun kacau, semua pengunjung party kabur. Sayangnya Hailey terlempar dan tak berdaya dipukul alien itu. Kini alien itu berada di atas kepala Skyler. Skyler mencekik Sarah. Tiba-tiba Hailey terbangun. Tanpa ragu Hailey menyetrum rudal Skyler yang masih mencari sinyal Wi-Fi. Dan alien tersebut terlempar dari tubuh Skyler, melompat-lompat dan akhirnya masuk ke dalam blender. Seketika Sarah menutupnya dan memencet tombol menghidupkannya. Akhirnya alien jantan itu hancur terblender menjadi bubur. Mereka bergegas mencari alien betina, namun kali ini Sarah ingin melakukannya sendiri. Ia beranjak ke ruangan bawah tanah. Sarah menemukan ibunya masih hidup di sana, yang sedang diselimuti kotoran alien betina tersebut. Sarah membantu melepaskannya dan mereka berpelukan. Disitulah mereka menemukan alien betina besar. Sarah membantu ibunya kabur melalui lubang jendela. Seketika alien betina itu menyerang Sarah. Taring alien itu tertancap di dadanya Sarah. Ia hanya dapat menyangkutkan pedang kayu pada mulut alien itu. Terlihat gas mengarah pada alien tersebut. Sarah ingin membakarnya, namun ia berubah pikiran. Sarah melemparkan cairan utero ke dalam mulut alien, dan tak lama alien betina itu pun meledak. Sarah dan Hailey kembali bersahabat, dan film pun selesai. Oke, mungkin segini dulu untuk alur cerita film kali ini. Bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film, kalian bisa follow Instagram atau tulis di kolom komentar video ini. Kalau ada yang kurang dan salah, gue minta maaf. See you next video. Bye-bye.